Rabu, 11 Desember 2024, pukul 14.00. Ibu pulang lebih terlambat dari biasanya. Biasanya pagi hari dia pulang, tidur, dan bangun siang. Tapi hari itu keadaannya berbeda. Aku baru tahu kalau dia ternyata ketiduran di klub sampai siang dan baru pulang sesudahnya. Siang itu, waktu aku menulis tentang rumah Surya yang kosong, ibu pulang dengan marah-marah. Raut wajahnya sangat mengerikan dan rambutnya awut-awutan. Make up yang dia kenakan juga sudah tidak karuan. Dia menatapku nanar dan menuding-nudingku dengan ranting kayu yang entah dia pungut dari mana, dan mulai memaki-maki. Apa yang sudah kau katakan pada Rudi, hah? Aku yang tidak mengerti apa yang sedang dia bicarakan hanya menggeleng kuat-kuat. Aku pasti terlihat sangat bodoh saat itu. Ya, aku seorang gadis SMA yang ketakutan dengan ibunya sendiri. Bagaimana aku tidak takut? Di tangannya ada ranting tebal yang bisa dia pukulkan kapan saja. Dan itulah yang terjadi. Dia menerjang, menempelengku dengan ranting itu hingga kepalaku berdenyut sakit dan aku terpelanting. Ibu duduk di atasku. Gadis jalang, tukang ikut campur. Kau bilang padanya jangan minum obat lagi, hah? Kau pura-pura jadi malaikat, gitu? Jawab aku! Dua tamparan tepat mengenai pipiku seiring dengan teriakannya. Seenaknya sendiri kau mengaturku. Seenaknya sendiri kau memberi nasihat pada orang yang lebih tua. Memangnya kau siapa? Hah? Ludah ibu muncrat mengenai wajahku. Aku tidak bisa menjawab apa-apa. Waktu itu aku terisak dengan sangat kencang dan sama sekali tidak bisa berkata apa-apa kecuali, "Hentikan, sudah, hentikan. Aku kapok, Bu. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku nakal." Persis seperti anak kecil yang sedang diajar oleh orang tuanya. Kemudian aku diseret ke dapur. Rambutku dijambaknya dan dibenamkan di tempat cuci piring. Ibu mengguyur kepalaku dengan air sampai aku mengap-mengap kehabisan napas. Tapi dia tidak peduli. Ibu. Apa aku bisa memanggil ibu lagi setelah semua kejadian ini? Wanita itu mengatakan sesuatu, tapi aku hanya menangkapnya sepatah-patah. Sok cantik, jalang, pelacur, mendekati Rudi untuk mendapatkan pekerjaan. Aku tahu kau menawarkan dirimu untuk bekerja di klub, kan? Kau ingin menggantikan diriku, hah? Baru kemudian aku tahu bos Rudi menawarkan pada ibu untuk pensiun. Dia juga berkata pada ibu untuk membujukku agar mau bekerja di sana. Rupanya ibu tidak terlalu menganggap hal tersebut sebagai gelagat yang baik. Aku menghabiskan waktu untuk membuat diriku cantik. Tapi gadis jalan di rumahku sendiri yang aku rawat dari kecil mencoba untuk menyingkirkan diriku. Brengsek. Dia menghantamkan kepalaku di pinggiran bak cuci piring. Sesaat aku kehilangan kesadaran. Saat aku sadar,
Aku sudah diseret lagi ke ruang tamu, dan ibu mengempaskan diriku di atas sofa. Saat itulah aku berpikir betapa ironisnya keadaan ini. Aku yang sudah memutuskan untuk tinggal bersama dengan ibu karena ingin merawatnya, sekarang menjadi sasaran amarahnya yang membabi buta. Kau harus tahu bahwa tidak semua niat baik akan dibalas dengan kebaikan pula. Akulah contohnya. Saat menyadarinya, aku berpikir bahwa aku lebih baik mati saja. Ayah, aku tidak butuh ayah. Aku hanya butuh ketenangan. Sebuah ketenangan yang dalam dan menghanyutkan diriku selamanya. Entah apa yang ibu lakukan setelah itu. Rasanya dia mengambil lagi rantingnya dan memukuli pantatku. Aku bisa merasakan darah di rongga mulutku. Aku bisa mencium bau tak sedap yang aku muntahkan di atas sofa. Tapi ibu tidak berhenti. Saat itulah aku melihatnya. Surya. Cowok itu berjongkok di hadapanku, menatapku dengan iba, dan kemudian tersenyum manis. Cowok misterius yang aku ajak bicara setiap malam itu memandangku, dan kemudian mengulurkan tangannya. Apa ibu tidak melihatnya? Masa bodoh. Kalau aku bisa meraih tangannya, Surya akan menarikku dan membawaku pergi. Aku mengulurkan tanganku, meraih tangannya, dan tanganku menembus tangannya, membuatku terkesiap. Kalau aku ingat-ingat lagi, memang sebelum ini aku belum pernah menyentuh cowok ini. Sekalipun belum pernah. Di tengah pukulan dan makian ibu, aku kebingungan, menggerakkan tangan kananku ke kiri dan ke kanan. Tapi tanganku menembusnya. Sampai saat ini aku tidak tahu dia itu apa. Hantu? Hayalan? Apa? Pergilah denganku. Ujarnya lirih. Lirih, tapi cukup untuk menghalau suara pukulan dan makian. Kemana? Aku tidak ingat mengucapkannya. Rasanya aku hanya memikirkannya saja, karena aku sudah tidak punya kekuatan lagi. Ke tempat yang lebih baik. Jawabnya seolah dia bisa mendengarku. Benarkah ada tempat yang lebih baik? Ada. Ayo. Dan kemudian aku mengulurkan tanganku. Kali ini aku bisa menyentuhnya, dan dia menyentakkan lengannya untuk menarikku. Mengeluarkan sebuah tombak panjang yang mata tombaknya seperti sebuah sabit besar. Menyabet sesuatu di belakangku dengan cepat, dan kemudian menarikku ke sisinya. Seketika semua rasa sakit menghilang. Aku terengah-engah. Tubuhku sangat ringan seolah ada yang membuang beberapa kilo berat badanku. Dan semuanya terlihat jelas sekarang. Ibu yang menangis sambil memukul dan memaki. Pintu depan yang digedor dan kemudian didobrak. Tetangga-tetangga yang membaur masuk menahan ibu dan mengunci wanita itu di lantai agar tidak meronta. Juga beberapa orang yang membalik tubuhku. Tubuhku? Aku melihat diriku sendiri, kemudian menatap Surya di sebelahku. Cowok itu mengangkat bahunya. Tombak panjangnya sudah tidak ada. Seragam SMA-nya tampak rapi. Dia nyengir. Aku menyelamatkanmu. Katanya. Kemudian dia mengendikkan kepalanya pada diriku yang satu lagi. Ayo,
Surya membalikkan tubuhnya dan hendak keluar dari rumah. Tapi aku mati. Saat itu aku belum bisa percaya, tapi kenyataan di depanku tampak jelas. Tubuhku bersimpah darah, luka-luka di mana-mana. Tidak, kau belum mati. Ujar Surya. Tapi sebentar lagi. Dia bersedekap. Pilihanmu, kau bisa kembali ke tubuh itu, kemudian kesakitan seperti sebelumnya. Mungkin ayahmu akan datang, ibumu akan dipenjara karena penyiksaan anak. Kau akan tinggal dengan ayahmu menjalani hidupmu. Sekolah sampai ke universitas, bekerja, berkeluarga, dan seterusnya dan seterusnya. Atau kau bisa pergi denganku ke tempat yang lebih baik. Surya menengadah dan aku melihat langit tampak seperti terbelah dan tirai-tirai cahaya berjumbai-jumbai di atas sana. Entah bagaimana aku bisa melihatnya, padahal aku ada di dalam rumah sekarang. Pilihanmu. Surya berkata sekali lagi. Pegang tanganku. Kau siapa? Akhirnya aku bertanya. Sebelum memutuskan, aku perlu tahu semua pilihanku. Surya bukan manusia. Jelas sekali kan? Aku pencabut nyawa. Ujarnya singkat. Aku masih ada di rumahku. Ibuku masih memukuliku dan aku masih bersimpah darah. Hanya saja, semua terhenti. Hanya aku dan Surya yang bergerak. Kau tahu Soul Reaper? Malaikat pencabut nyawa? Shinigami? Setiap bangsa punya istilah masing-masing. Tapi kami sama. Tugas kami adalah mencabut nyawa dan mengantar jiwa itu ke surga atau ke neraka, tergantung kemana kami disuruh. Kau sudah mencabut nyawaku. Bukankah sekarang tugasmu adalah mengantarku ke salah satunya? Kenapa kau memberikanku pilihan? Surya menggeleng. Kau berbeda. Cowok itu berjalan mendekati ibu dan diriku yang membeku. Dia terlihat berpikir bagaimana untuk menjelaskannya. Aku kesini bukan untuk mencabut nyawamu, tapi untuk merekrutmu. Merekrut? Pembicaraan ini semakin tidak menentu. Aku tidak tahu apa yang harus aku percayai. Menjadi salah satu dari kami. Menjadi pencabut nyawa. Aku nyaris menyemburkan tawa. Aku pencabut nyawa. Bisa-bisa aku bermain dengan sabitku dan mencabuti nyawa orang seperti aku mencabuti rumput karena sibuk bercanda. Surya mengangguk. Jumlah kami makin sedikit akhir-akhir ini. Kami harus mencari jiwa yang murni untuk menjadi salah satu dari kami. Jiwa yang tidak mementingkan diri sendiri, yang mengerti orang lain. Karena itu, aku harus mengamatimu selama beberapa hari. Mengenakan seragam sekolahmu, menjadi temanmu, bicara padamu. Kau memenuhi syarat. Dia mendekatiku hanya karena tugas. Wah, itu kenyataan yang sedikit membuatku sakit hati.
Lagi pula kau teman yang asik. Aku selalu menikmati waktuku bersamamu. Lanjut cowok itu. Mungkin tidak buruk juga melakukan tugas maksudku. Setidaknya dia mengakui kalau dia suka saat sedang bersamaku. Membayangkannya saja sudah membuatku sedikit nyengir. Gak membuatku takut waktu aku mengintip rumah sebelah tahu. Aku pikir aku sudah gila. Gerutuku. Maaf. Ujarnya. Jadi, aku bisa menjadi pencabut nyawa. Surya mengangguk. Jawab dulu pertanyaanku. Ujarku nyengir usil. Suasana serius selalu menggelitiku untuk berbuat usil. Apa aku masih bisa menyukaimu kalau aku menjadi pencabut nyawa? Surya tidak menjawab. Dia hanya menatapku bingung. Aku suka menggoda cowok ini. Dia kadang tampak imut kalau kebingungan. Cowok itu kembali serius. Dia menatapku dalam-dalam. Jadi pilihanmu? Kembali ke tubuhmu dan menghadapi kehidupanmu yang dulu? Atau ikut denganku dan memulai hidup yang baru? Tapi ibu, apa jadinya dia tanpa aku? Lalu ayah? Setiap orang perlu pelajaran yang keras. Dengan kematianmu, aku yakin mereka akan belajar. Ibumu mungkin akan menjadi orang yang lebih baik. Ayahmu akan menjadi orang yang lebih tegar. Bahkan mungkin guru-guru di sekolah dan teman-temanmu, juga tetanggamu, mereka akan belajar. Ayah ingin aku melanjutkan pendidikanku ke universitas, bekerja, dan hidup normal seperti orang-orang lainnya. Seperti dirinya. Ibu, entah apa yang ibu inginkan untuk diriku. Mungkin dia tidak pernah memikirkan apa-apa tentang diriku. Lalu bagaimana dengan diriku sendiri? Apa yang aku inginkan? Kehidupan yang lebih baik. Bukan bagiku, tapi bagi orang-orang yang aku sayangi. Ibu, ayah. Mungkin Surya benar. Setiap orang butuh pelajaran. Dan kali ini akulah yang menyediakan pelajaran itu. Ikut aku. Katanya seolah mengerti apa yang aku pikirkan. Aku akan melindungimu. Aku akan mengajarimu. Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku membulatkan tekad. Gandeng tanganku, dan kita pergi dari sini. Dan aku menyambutnya. Saat aku melayang, aku mendengar suara sirena ambulan. Rabu, 11 Desember 2024, pukul 16.00. Sudahkah aku bercerita tentang pemakamanku? Malam itu juga, aku dinyatakan meninggal di rumah sakit. Ibu sudah ditahan di polsek dan mendekam di bui. Ayah langsung memacu mobilnya saat KPAI mengabarinya. Dia menghambur ke kamarku bersama Tante Via dan Randy. Ayah terlihat sedikit histeris. Tidak. Lana. Kemudian dia menangis keras, dan di sela sesenggukannya, aku mendengar dia meminta maaf. Seharusnya dia menyeretku keluar dari rumah itu. Seharusnya dia memaksaku untuk pergi bersamanya, hidup bersamanya, dan melindungiku. Sebenarnya, aku ingin mengelus punggung ayah.
dan mengatakan bahwa aku tidak menyalahkannya. Tapi aku tidak bisa. Kau tidak punya tubuh. Kau tidak bisa memegang apa-apa di dunia ini. Ujar Surya mengantarku berpamitan pada beberapa tempat, termasuk atap sekolah. Dia bahkan mengizinkanku untuk melihat pemakamanku sendiri. Aku ingin melihat ayah dan keluargaku untuk yang terakhir kalinya. Esok paginya, aku dimakamkan. Bunga Kamboja sedang mekar-mekarnya, menghiasi taman makam. Merah, putih, kuning. Aku berdiri di bawah salah satunya dengan Surya di sampingku. Aku melihat beberapa teman sekolah datang, termasuk guru-guru. Bu Linda juga sama seperti ayah. Dia menangis, mengalirkan air mata dan berkata bahwa seharusnya dia menanyaiku, memperhatikan diriku, dan tidak membiarkanku begitu saja. Manusia diciptakan untuk menyesal. Apalagi yang bisa mereka lakukan jika sesuatu sudah terlanjur terjadi? Hanya menyesal. Pemakaman berlangsung khusyuk. Hanya terdengar isak tangis dan doa-doa yang dipanjatkan. Aku menonton mereka sampai akhir. Ayah pulang bersama keluarganya. Ibu, dia juga datang didampingi 2 orang polisi. Ayah sempat menamparnya. Namun kemudian kedua polisi itu memisahkan mereka. Kenapa? Tanya ayah dengan mata nyalang. Ibu mendengus. Dia ingin merebut posisiku di klub. Kau tidak lihat dia semakin cantik setiap harinya? Kau tidak tahu dia menggoda Rudi? Dia anakmu, demi Tuhan. Dan dia ingin menyingkirkanku. Kau tidak pernah berubah. Cih. Dunia malam merusakmu. Karena itulah aku ingin keluar. Dunia itu penuh iri hati dan kekerasan. Aku rasa dunia itu memang cocok untukmu. Kemudian dia pergi bersama keluarganya. Sekarang taman makam ini sepi. Aku duduk di atas rumput di bawah pohon Kamboja. Surya sedang berbaring di sebelahku dengan lengan terangkat menutupi matanya. Apa nantinya aku juga akan menyesal telah meninggalkan tubuhku dan pergi? Entahlah. Tapi sekarang, aku tahu aku tidak menyesal. Aku memilih jalanku sendiri. Ayah punya keluarga yang bisa dia cintai. Dia laki-laki yang kuat, ayah dan suami yang baik. Aku hanya berharap keluarga barunya bisa bahagia. Setidaknya, aku tidak ingin dia terus-menerus menyesali kematianku. Toh, aku tidak mati. Aku hanya menjadi lebih baik. Pencabut nyawa. Astaga, entah kapan aku mendapatkan sabitku sendiri. Ibu, mungkin dia akan mengambil pelajaran dari sini. Beberapa orang diciptakan untuk menjadi jahat. Mungkin ibu salah satunya. Setidaknya aku sudah punya keberanian untuk mengambil sebuah keputusan, untuk memberinya kesempatan belajar. Lagi pula, saat aku memandang wajah Surya, aku merasa pilihanku ini sudah tepat. Aku mencolek-colek pinggang Surya dan pemuda itu tertawa geli. Ayo pergi, kataku akhirnya setelah puas bercanda. Aku melebarkan sayap di punggungku. Iya, aku mendapatkan sepasang sayap berwarna putih. Sayap itu masih kecil, tapi sudah bisa membawaku terbang ke tempat yang aku inginkan. Dalam beberapa bulan, sayap ini akan mengembang sempurna. Kata Surya, kadang kami mendapat tugas di tempat-tempat yang jauh. Sayap ini akan membantu kami berpindah tempat. Sayap Surya berwarna kecoklatan. Tampak keren dengan lebar 4 meter lebih jika dikembangkan. Kemudian kami terbang, menembus tirai-tirai cahaya itu. Kata Surya, partner baruku ini akan ada pelatihan dalam beberapa hari. Aku rasa hari-hariku akan semakin menyenangkan.